Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Hafiz Nabil. Oke teman-teman, pada kali ini saya akan membahas tentang firewall address list. Oke, di sini materi yang kita bahas cukup dua ya. Yang pertama ada konsep address list, terus kita address list untuk firewall filter. Nanti kita diselingi dengan praktek juga ya teman-teman. Oke, di sini ada teori terlebih dahulu tentang mengenai konsep address list, fitur firewall untuk mengelompokkan IP address tertentu ke dalam sebuah daftar dengan nama, sehingga admin dapat menerapkan aturan firewall pada seluruh anggota daftar sekaligus tanpa harus mengkonfigurasi aturan untuk setiap IP secara individual. Jadi teman-teman, singkatnya konsep address list ini untuk mengelompokkan beberapa IP ya teman-teman, agar si administrator itu atau si operator itu bisa gampang untuk mengelompokkan secara uh, menyeluruh, supaya tidak satu persatu secara individual itu tidak bisa. Oke, kita langsung saja teman-teman ke prakteknya. Kita buka pinetnya dulu ya. Di sini sudah ada topologinya. Ini topologi saya teman-teman untuk pinetimnya. Di sini saya ibaratkan tentang gedung 1, gedung 2, dan gedung 3. Di sini gedung 1 itu IP-nya 10.10.0, gedung 2 itu 20.20.0, gedung 3 itu 30.30.0. Oke, kita buka akses Winbox-nya dulu. Kalian usahakan mikrotik kalian sudah akses ke Winbox ya. Di sini punya saya sudah. Kita coba lihat, cek aja ke firewall. Oke, di sini masih kosong. Terus kita coba di sini teman-teman. Nah, di address list ini kita tambah. Jadi kita misalkan ingin mengelompokkan klien nakal. Nah, klien nakal ini kita misalkan IP-nya 10.10.10.1/24. Oke, bisa kita oke. Nah, di sini kita punya address list 10.10.10.0. Terus juga IP-nya dia dia ini ya, network ya, berbasis network. Terus misalkan kita tambah lagi untuk name-nya sama klien nakal, address-nya 20.20.21. Oke, kita enter. Nah, oke, di sini itu munculnya adalah 2021. Kita tambahkan lagi. Nah, misalkan nih teman-teman, kita ingin merange ya, merange, maksudnya merange itu dari 10.10.1 sampai 10.10 sekian gitu. Kita bisa, caranya kita kasih nama dulu, ini kita kasih label dulu, misalkan klien nakal yang mau kita misalkan blokir atau mau apa. Nah, itu bisa kita 10.10.10.1 sampai misalkan klien nakalnya itu sampai 10.10.20. Nah, gini teman-teman, misalkan ini. Nah, ini bisa seperti ini. Jadi si address list ini yang pertama bisa untuk individu, terus yang kedua bisa untuk range ya. Untuk range itu dari 1 sampai sekian. Terus yang ketiga itu bisa menyeluruh itu misalkan satu network. Berarti ini artinya itu seluruh network 10.10.10.0 itu masuk. Nah, gitu teman-teman. Oke, kita langsung saja masuk ke filter rules-nya. Kita bikin. Oke teman-teman, jadi saya dikasih seperti ini. Kita pakai strategi accept view drop any. Kita hanya diizinkan yang boleh mengakses ke router ini hanya gedung 3, gedung 2 dan gedung 1 tidak bisa. Oke, berarti kita kelompokkan seluruh ya, kita menyeluruh, kelompokkan semua 30.30.30.0/24 ini ke dalam address list, lalu kita bikin firewall filter. Oke, kita bikin dulu address listnya. Di sini belum ada ya address listnya, kita tambahkan dulu. Kita misalkan ini diizinkan enggak deh, jangan gedung 3 aja, gedung 3 supaya ada labelnya. Oke, gedung 3 IP-nya menyeluruh ya teman-teman, kita 30.30.30.0/24. Nah, berarti ini artinya seluruh
IP 30.30.30.0/30.30.30.x/24 itu artinya boleh mengakses router. Oke, kita oke, terus kita ke filter rules, kita tambah ini C-nya input. Kenapa? Karena destinasinya ke router. Terus di sini teman-teman, di sini ini ada search mana nih? Search address list. Nah, di sini teman-teman di advance, sebentar saya perkecil dulu. Di advance ini ada search address list, kita bisa masukkan gedung 3 ya, si punya gedung 3. Nah, berarti kita tidak usah memasukkan search address-nya lagi teman-teman. Kita langsung saja. Jadi ini sama saja dengan search address yang di sini sama, tapi dia itu dengan kelompok ya, dengan kelompok dengan yang label sudah kita bikin di address list ini itu teman-teman. Nah, terus kita lanjutkan konfigurasi tadi apa? Ini ya. Advance-nya gedung gedung 3, terus C-nya input, protokolnya ini karena ping jadi kita pakai ICMP, lalu X-nya kita accept. Oke, jadi kita kelompokkan dulu mana yang bisa bisa ping ke router, terus kita sisanya tidak bisa. Oke, sebentar, ini ada, kita coba ulang lagi. Oke, udah bikin. Terus kita coba bikin sekarang yang di drop ini ke general, berarti C-nya input, kita kosongkan aja semua, protokolnya kasih SMP, source address kita tidak usah, kosongkan, aksinya drop. Oke, nah kita tunggu dulu. Dengan filter tadi yang sudah kita buat, berarti teman-teman seharusnya gedung 3 ini bisa akses ke router, sementara itu gedung 1 dan gedung 2 ini tidak bisa diblokir. Oke, kita coba lihat dulu ini apakah sudah jadi. Kita tunggu di sini. Nah, di sini teman-teman sudah jadi ya. Di sini actionnya ada dua, filternya ada dua. Yang satu kita accept dulu, kita terima dulu, yaitu gedung 3, 30.30.30.0, 124, terus kita layak kita drop. Oke, sekarang kita masuk ke topologinya. Di sini saya belum mengaktifkan IP DHCP-nya ya pada gedung 1, gedung 2, dan gedung 3, jadi kita aktifkan dulu DHCP-nya. Oke teman-teman, di sini saya coba IP DHCP dulu untuk gedung 2, kita request dulu. Oke, sebentar teman-teman, saya matikan dulu untuk ininya, kita request lagi. Oke, sini dapat IP ya, dia dapat IP 10.20.20.54. Ntar gedung 1 kita abaikan dulu, kita coba akses gedung 3. Oke, kita IP DHCP. Oke, ini dapat DHCP-nya 30, 30, 3254. Kita sekarang ke gedung 1 teman-teman. Gedung 1 masih belum dapat IP. Kita minta lagi IP DHCP kliennya. IP DHCP. Oke, ini juga. Oke, sebentar. Oke, ini juga bisa. Dapatnya 10, 10, 254. Oke, sip. Posisi sudah dapat IP semua. Sekarang kita langsung saja teman-teman. Tadi saya matikan ya, karena tadi menghambat proses DHCP-nya. Kita nyalakan lagi. Kita langsung pengujian teman-teman di sini. Di sini kita uji dulu untuk gedung 3-nya apakah bisa ping ke router ya. Ini apakah bisa ping ke 30.30.30.1. Oke, ternyata bisa teman-teman.
Kita coba ke gedung satunya, apakah bisa ping ke router. Oke, ini timeout ya teman-teman. Coba kita cek gedung 2 juga, apakah bisa ping ke router. Ini juga harusnya timeout. Oke, sip, timeout. Oke teman-teman, jadi untuk firewall filternya menggunakan tadi ya, kita ke advanced menggunakan address list itu berhasil ternyata. Jadi kita tidak usah lama-lama atau secara individu, secara satu persatu kita mengakses address ini, tidak usah. Jadi kita cara cepatnya menggunakan address list untuk mengelompokkan satu IP. Oke. Nah, itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan mengenai firewall address list ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.